Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Project Management Office. Dosen pengampu Bapak Robi Setiawan MSI. Mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Materi yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang Project Manager Office atau PMO merupakan suatu tim dalam sebuah organisasi yang menentukan dan memelihara standar manajemen proyek dalam organisasi. PMO memiliki tujuan utama yaitu untuk menstandarisasi proyek sesuai dengan peraturan, proses, dan metode tertentu untuk mendapat hasil yang maksimal. PMO berperan penting dalam sebuah organisasi karena tanpa seorang PMO, maka proyek-proyek tidak dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Melihat pemeran PMO yang cukup fundamental, mahasiswa memutuskan untuk mendalami bidang tersebut dalam program kerja magang. Selanjutnya ada tugas Project Manager Office. PMO akan menjaga keberlangsungan dari seluruh proyek yang dijalankan perusahaan serta memastikan proyek itu mengikuti strategi perusahaan. Perusahaan juga menggunakan PMO untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan proyek dan pekerjanya tepat waktu. Tujuan PMO mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajemen proyek, menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek, menyediakan struktur untuk menampung manajemen proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Keuntungan yang didapat meningkatkan tingkat kesuksesan proyek, mengurangi tingkat kegagalan proyek, menyediakan praktik standar untuk proyek dalam perusahaan, membantu CEO dalam mendeliver proyek IT strategik yang dapat memuaskan CFO dan internal consumer, dapat mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat tercipta cost reduction, memungkinkan untuk mengelola resource yang lebih baik sehingga produktivitas meningkat, memberikan dukungan pada proyek dan memberikan payback yang lebih baik. Perbaikan kapasitas perusahaan dalam meluncurkan produk lebih kreatif, adaptif, dan cerdas dalam meluncurkan produk baru. Tipe-tipe jenis PMO. Yang pertama itu ada super tip. PMO ini jenis membantu dalam fungsi konsultif, bantuan seperti pelatihan, akses terhadap informasi dan pelajaran dari proyek lain akan disediakan oleh PMO jenis ini. PMO tipe ini juga bertindak
sebagai penyimpan informasi dan memiliki tingkat pengawasan yang lemah terhadap proyek. Dan yang kedua itu ada controlling, berbicara mengenai syarat-syarat memenuhi yang dibutuhkan oleh proyek, maka berbicaralah pada PMO tipe ini. Jika proyek membutuhkan adopsi metodologi dan framework manajemen proyek serta menggunakan alat yang speknya untuk proyek. PMO tipe ini pihak yang tepat. Tipe PMO ini memiliki tingkat pengawasan yang lumayan mengontrol proyek. Yang ketiga ini ada direktif PMO. Jenis ini tidak hanya bertugas sebagai konsultan dan menyediakan jasa proyek, tetapi juga mengawas langsung proyek. Mereka biasanya menunjuk proyek manajemen yang kompeten dalam mengelola proyek. Nanti proyek manajemen ini akan melaporkan kembali tentang bagaimana jalannya proyek mereka. Tingkat pengawasan PMO jenis ini sangatlah tinggi karena bersifat langsung. Dan selanjutnya itu ada manfaat PMO. Manfaat PMO membantu Board of Directors menentukan prioritas dari sejumlah pihak, investasi dan mempertimbangkan biaya, manfaat, risiko, dan waktu. Dan yang kedua, top down portfolio budgeting, untuk digunakan keyakinan mengenai kemana dana seharusnya diinvestasikan untuk mencapai tujuan perusahaan meningkat, kemampuan rekreasi terhadap perusahaan pasar, dan memperbaiki posisi dalam persaingan. Membantu manajemen dalam mengelola anggaran untuk memudahkan perusahaan menyusun anggaran dan perubahan skala prioritas investasi. Dan selanjutnya mekanisme persetujuan investasi yang jelas dan transparan serta memperjelas kepemilikan setiap investasi. Dan selanjutnya itu ada manfaatnya itu ada kapasitas perencanaan, adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien dan terencana dengan baik serta meningkatkan rating sukses. Selain itu juga memastikan bahwa investasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir ada sentralisasi data seluruh proyek, adalah untuk meningkatkan pemahaman yang sama terhadap seluruh aspek proyek dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.